Halo, balik lagi di channel AJC Education. Jadi gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Pernahkah kamu membayangkan punya banyak uang dan punya banyak pengetahuan, kemudian kamu bosan tinggal di bumi dan berpikir, bisakah saya pindah ke planet lain yang layak huni? Secara dasar manusia membutuhkan air, oksigen, makanan serta kamu di sisiku untuk bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Tapi sayang, kamunya gak mau sama aku. Kamu juga membutuhkan roket super cepat untuk bisa sampai ke planet yang layak huni, karena kebanyakan dari planet layak huni itu berada di luar tata surya kita. Manusia juga butuh atmosfer yang mampu atau setidaknya bisa mengurangi efek radiasi dari bintang terdekat yang menjadi pusat. Sedangkan planet layak huni di tata surya kita hanya Mars. Mars memiliki jarak yang lumayan dekat dari bumi karena Mars adalah planet keempat setelah bumi. Walaupun jaraknya cukup dekat, dengan teknologi roket sekarang kita membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan untuk sampai ke Mars. Cukup lama waktu yang ditempuh, hal ini menjadikan kita perlu suplai oksigen dan makanan yang cukup hanya untuk perjalanan. Baiklah, ayo kita mulai. Inilah planet-planet yang layak untuk dihuni manusia, tentunya versi AJC Education. Baru-baru ini NASA mengumumkan temuan mengenai eksoplanet bernama Proxima Centauri b. Menurut Badan Antariksa Amerika Serikat tersebut, jika planet di luar tata surya itu memiliki kemungkinan menyokong kehidupan organisme melalui kehadiran sumber air di permukaannya. Hasil observasi itu dipublikasikan dalam laporan berjudul Habitable Climate Scenarios for Proxima Centauri b with Dynamic Ocean. Lewat penelitian itu, Proxima Centauri b diklaim dapat mempertahankan keberadaan sumber air berbentuk cairan di atas permukaannya. Selain diduga memiliki air berbentuk cairan di permukaannya, eksoplanet ini sejatinya berada di zona layak huni berdasarkan bintang yang diorbitnya. Bintang itu bernama Proxima Centauri yang berada 4,2 tahun cahaya dari bumi atau sekitar 40 triliun kilometer. Planet ini merupakan planet paling baru yang ditemukan, yaitu bernama Luten b. Para ilmuwan, Luten b pun sudah dikonfirmasi sebagai eksoplanet atau planet yang ada di luar tata surya. Luten b memiliki kondisi lingkungan yang kemungkinan besar berbatu, mengorbit di dalam zona layak huni bintang Luten Katai merah terdekat. Ini adalah salah satu planet paling mirip bumi yang pernah ditemukan dan merupakan planet ekstrasurya yang berpotensi layak huni terdekat kelima yang diketahui, pada jarak 12,2 tahun cahaya. Luten b adalah super Earth sekitar 2,89 kali massa bumi dan hanya menerima 6% lebih banyak cahaya bintang daripada bumi, menjadikannya salah satu kandidat terbaik untuk kelayak hunian. Dengan atmosfer mirip bumi, Luten b akan memiliki suhu permukaan rata-rata sekitar 292 Kelvin, atau sekitar 19 derajat Celcius, 66 derajat Fahrenheit. Kondisi ini tentunya sangat mirip dengan bumi. Pusat planet ini adalah bintang Luten, yaitu bintang Katai merah berukuran sedang di deret utama. Ia memiliki jari-jari 29,3%, massa 29%, luminositas matahari 0,88%, dan memiliki suhu efektif 3382 Kelvin. Mengingat luminositas bintang yang rendah, Luten b mengorbit dengan baik di dalam zona layak huni. Ini adalah wilayah di sekitar bintang di mana suhu yang tepat untuk air cair menggenang di permukaan.
Planet yang satu ini memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan Bumi. Bahkan bukan hanya planetnya saja, bintang induknya juga mirip dengan matahari kita. Penemuan eksoplanet Kepler-452b diumumkan oleh NASA pada tanggal 23 Juli tahun 2015 lalu. Planet yang satu ini membuat para astronomer terkejut karena melihat karakteristiknya yang mirip dengan Bumi. Planet ini berada pada jarak 1.400 tahun cahaya di konstelasi Cygnus. Bintang induknya adalah Kepler-452 yang merupakan bintang sekelas matahari, G-kelas. Menariknya adalah, planet yang satu ini berjarak 1,05 satuan astronomi yang memiliki arti satu satuan astronomi sama dengan 150 juta kilometer dari bintang induknya. Sebagai perbandingan saja, kalau Bumi memiliki jarak rata-rata satu satuan astronomi dari matahari, sehingga planet Kepler-452b membutuhkan waktu 385 hari untuk menyelesaikan orbitnya. Antara Kepler-452b dan Bumi memiliki umur yang berbeda sekitar 1,5 miliar tahun lebih tua. Kepler-452b berumur 6 miliar tahun sedangkan Bumi sendiri masih berumur 4,5 miliar tahun. NASA telah menemukan eksoplanet yang mengorbit di satu bintang tunggal seperti di tata surya tempat manusia hidup. Planet berbatu tersebut dapat mendukung keberadaan air cair. Peneliti NASA menamakan planet ini sebagai Kepler 1649c yang ditemukan dengan teleskop Kepler. Dari semua eksoplanet yang ditemukan oleh teleskop Kepler, planet ini disebut NASA sebagai planet yang paling mirip dengan Bumi dari suhu dan ukurannya. Planet ini berjarak 300 tahun cahaya dari Bumi. Peneliti mengungkap Kepler 1649c berukuran hanya 1,06 kali lebih besar dari Bumi. Jumlah cahaya dari bintang pusatnya setara 75% dari jumlah cahaya yang diterima Bumi dari matahari. Artinya suhu planet mirip dengan suhu di Bumi, tapi tidak seperti Bumi. Ia mengorbit di satu bintang red dwarf. Jenis bintang ini dikenal karena aktivitas yang dapat membuat lingkungan planet menjadi menantang bagi kehidupan. Peneliti NASA mengidentifikasi eksoplanet Kepler 1649c. Dibandingkan 4.000 eksoplanet yang ditemui NASA, planet ini disebut yang paling mirip dengan Bumi dari ukuran dan temperatur. Mars adalah planet keempat dari Matahari. Selain itu, Mars juga merupakan planet terkecil kedua di tata surya kita setelah Merkurius. Karena penampakan warnanya, Mars sering disebut sebagai planet merah. Mars diperkirakan sekitar 15% dari volume dan 10% dari massa Bumi. Namun mereka memiliki daratan yang sangat mirip. Hal ini karena Bumi kita tertutupi oleh 70% air sedangkan Mars tidak. Selain itu, gravitasi di Mars hanya 37% dari gaya gravitasi kita di Bumi. Artinya, jika kalian tinggal di Mars, kalian bisa melompat 3 kali lebih tinggi daripada di Bumi. Mars punya gunung tertinggi di tata surya yang diberi nama Olympus Mons. Gunung ini tingginya 21 km dan diameter 600 km. Gunung ini adalah gunung yang paling menjulang di tata surya. Di luar Bumi, Mars disebut planet paling ramah untuk kehidupan di tata surya. Karena itu, ada banyak misi luar angkasa ke Mars yang direncanakan selama beberapa dekade mendatang. Menurut data terbaru yang didapat dari robot luar angkasa NASA, Curiosity rover, planet Mars mungkin memiliki cadangan air yang reguler di permukaannya.
Temuan yang dilaporkan dalam jurnal Nature Geoscience ini menunjukkan uap air di atmosfer Mars bisa membentuk salju semalam di tanah yang berubah cair karena kandungan garam di tanah Mars. Walaupun termasuk ke dalam planet layak huni, Mars memiliki sisi buruk, yaitu atmosfer yang dominan karbon dioksida, suhu siang yang sangat panas dan suhu malam yang sangat dingin. Selain itu, permukaannya yang kering juga menyebabkan kemungkinan besar terjadi badai pasir. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk membuat koloni baru di luar angkasa, saya tetap berharap bisa tinggal di bumi ini dengan aman dan bahagia. Sekian, terima kasih telah menonton video dari kami. Jangan lupa subscribe dan follow akun media sosial kami AJC Education di Facebook dan ajceducation.id di Instagram. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya.